Konflik antara Fatah dan Hamas telah menjadi bagian dari sejarah panjang perjuangan rakyat Palestina. Sebagai dua faksi politik utama, mereka memiliki pandangan dan strategi yang berbeda dalam menghadapi pendudukan Israel. Namun, baru-baru ini ada kabar baik dari pertemuan di Beijing, Tiongkok, di mana kedua belah pihak menandatangani perjanjian rekonsiliasi untuk memerintah jalur Gaza bersama-sama. Fatah, didirikan oleh Yasser Arafat pada tahun 1959, merupakan salah satu faksi politik tertua dan paling berpengaruh di Palestina. Sebagai partai politik sekuler, Fatah menjadi kekuatan utama di balik pembentukan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. PLO sendiri bertujuan untuk menyatukan berbagai kelompok Palestina dalam perjuangan mereka melawan pendudukan Israel dan untuk mencapai kemerdekaan Palestina. Fatah memainkan peran sentral dalam mengubah PLO dari kelompok gerilya menjadi aktor politik yang sah di panggung internasional. Pada tahun 1993, upaya diplomasi Fatah puncaknya dengan penandatanganan perjanjian Oslo yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan disaksikan di Washington DC. Perjanjian Oslo merupakan tonggak penting dalam sejarah konflik Israel-Palestina karena menandai dimulainya proses perdamaian yang diakui secara internasional. Salah satu hasil penting dari perjanjian ini adalah pembentukan Otoritas Palestina yang diberi kewenangan untuk mengatur sebagian wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Otoritas Palestina yang didominasi oleh Fatah diberi tanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut, serta mengelola urusan sipil seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, meskipun perjanjian ini membawa harapan baru bagi penyelesaian konflik, realitas di lapangan seringkali lebih rumit. Perbedaan pandangan antara Israel dan Palestina mengenai implementasi perjanjian ini, serta kelanjutan pembangunan permukiman Israel di tepi barat, menjadi hambatan besar bagi proses perdamaian. Selain itu, tantangan internal seperti korupsi dan ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Fatah menambah kompleksitas situasi politik di Palestina. Meski demikian, Fatah terus berusaha untuk mencari solusi damai melalui jalur diplomasi, dengan harapan suatu hari Palestina dapat meraih kemerdekaan dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Fatah juga berperan penting dalam mendapatkan pengakuan internasional atas hak-hak rakyat Palestina. PLO yang dipimpin oleh Fatah berhasil mendapatkan status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1974. Sejak itu, Fatah dan PLO terus memperjuangkan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka di forum-forum internasional. Meskipun proses perdamaian seringkali mengalami pasang surut, komitmen Fatah terhadap penyelesaian diplomatik tetap menjadi salah satu pilar utama perjuangan politik Palestina. Sebaliknya, Hamas, singkatan dari Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam, didirikan pada tahun 1987 di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah Palestina. Sebagai organisasi Islamis, Hamas didirikan dengan tujuan untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan negara Palestina yang merdeka berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Hamas berawal dari sayap militan Ikhwanul Muslimin di Gaza, dan sejak awal lebih menekankan pada perlawanan bersenjata dibandingkan dengan jalur diplomasi yang diambil oleh Fatah. Hamas menolak untuk mengakui negara Israel yang membuatnya bertentangan dengan perjanjian damai seperti Oslo yang diupayakan oleh Fatah. Sikap ini menarik dukungan dari banyak warga Palestina yang merasa frustrasi dengan lambannya proses perdamaian dan ingin melihat aksi yang lebih tegas melawan Israel. Popularitas Hamas terus meningkat, terutama di jalur Gaza, dan puncaknya adalah ketika mereka berhasil memenangkan pemilihan umum legislatif Palestina pada tahun 2006. Kemenangan ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap pendekatan Hamas dan kekecewaan terhadap kepemimpinan Fatah yang dianggap tidak efektif. Namun, kemenangan Hamas dalam pemilu menciptakan ketegangan politik yang signifikan dengan Fatah yang selama ini mendominasi politik Palestina. Ketegangan ini akhirnya meledak menjadi konflik bersenjata pada tahun 2007. Dalam konflik tersebut, Hamas berhasil mengambil alih jalur Gaza setelah mengusir pasukan keamanan Fatah. Pengambilalihan ini mengakibatkan perpecahan politik yang mendalam antara wilayah tepi barat yang dikuasai oleh Fatah dan jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas, menciptakan dua pemerintahan Palestina yang terpisah. Situasi ini memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza, yang mengalami blokade ketat dari Israel dan Mesir,
membuat kehidupan sehari-hari menjadi semakin sulit bagi penduduknya. Blokade ini menyebabkan keterbatasan akses terhadap barang-barang dasar, obat-obatan, dan pergerakan manusia, mengakibatkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Meskipun demikian, Hamas tetap mempertahankan kontrolnya di Gaza, menolak tekanan internasional untuk melepaskan kekuasaan, dan terus berkonflik dengan Israel melalui berbagai eskalasi militer. Hamas juga memainkan peran kunci dalam perlawanan bersenjata melawan Israel yang seringkali menyebabkan konflik berskala besar, termasuk beberapa perang di Gaza. Meskipun menghadapi kritik internasional atas metode perjuangannya, Hamas terus mendapatkan dukungan dari sebagian warga Palestina dan negara-negara lain yang mendukung perjuangan Palestina. Namun, perpecahan internal dengan Fatah terus menjadi salah satu rintangan terbesar dalam upaya mencapai persatuan dan stabilitas di Palestina. Upaya rekonsiliasi telah dilakukan berkali-kali, tetapi perbedaan ideologi dan pendekatan terhadap Israel tetap menjadi penghalang utama bagi persatuan antara kedua faksi tersebut. Sejak terjadinya perpecahan antara Fatah dan Hamas pada tahun 2007, berbagai upaya rekonsiliasi telah dilakukan dengan melibatkan mediasi dari banyak pihak, termasuk Mesir dan negara-negara Arab lainnya. Mediasi dari Mesir, khususnya, telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antara kedua faksi. Mesir telah mengadakan beberapa putaran perundingan untuk mencoba menyatukan Fatah dan Hamas, mengusulkan berbagai inisiatif untuk mengatasi perbedaan di antara mereka. Negara-negara Arab lainnya seperti Qatar dan Arab Saudi juga telah terlibat dalam upaya mediasi dan mendukung proses rekonsiliasi melalui bantuan finansial dan politik. Namun, meskipun banyak upaya telah dilakukan, perpecahan tetap sulit diatasi. Tantangan-tantangan utama seperti ketidakpercayaan mendalam, perbedaan ideologi, dan persaingan kekuasaan seringkali menjadi penghalang utama. Hal ini diperparah oleh konflik berkepanjangan dan ketegangan politik yang terus-menerus terjadi di wilayah tersebut, membuat proses rekonsiliasi menjadi sangat kompleks. Baru-baru ini, Tiongkok muncul sebagai fasilitator baru dalam upaya rekonsiliasi ini. Tiongkok, yang selama ini lebih dikenal dengan kebijakan luar negerinya yang tidak terlibat langsung dalam konflik Timur Tengah, mengambil peran aktif dalam pertemuan di Beijing yang diadakan pada bulan Juli 2024. Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari Fatah, Hamas, dan beberapa kelompok Palestina lainnya, serta dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi dari kedua faksi. Dalam pertemuan ini, kesepakatan baru berhasil dicapai, yang menggarisbawahi komitmen kedua belah pihak untuk memulihkan persatuan dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi oleh rakyat Palestina. Kesepakatan yang dicapai di Beijing mencakup berbagai poin penting, termasuk pembagian kekuasaan yang lebih adil di wilayah Gaza dan tepi barat, serta rencana untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional yang dapat mengelola kedua wilayah tersebut secara efektif. Harapan besar diletakkan pada perjanjian ini untuk mengakhiri perpecahan politik yang telah berlangsung lama dan untuk memperkuat perjuangan Palestina melawan agresi Israel. Namun, tantangan besar masih menghadang implementasi kesepakatan ini. Ketidakpercayaan dan perbedaan mendasar dalam ideologi dan strategi antara Fatah dan Hamas adalah rintangan utama. Selain itu, tekanan eksternal dari Israel dan negara-negara Barat juga menjadi faktor yang mempersulit proses rekonsiliasi. Dalam perkembangan terbaru, Mahkamah Internasional telah memberikan keputusan penting mengenai situasi di Palestina. Pada tahun 2024, Mahkamah Internasional menegaskan bahwa pendudukan Israel di wilayah Palestina, termasuk pembangunan permukiman ilegal di tepi barat, melanggar hukum internasional. Keputusan ini menjadi dasar bagi upaya Palestina untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan internasional dalam perjuangan mereka melawan pendudukan. Keputusan ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Palestina dalam negosiasi dan meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel untuk menghentikan tindakan ilegalnya di wilayah Palestina. Persatuan umat sangatlah penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Imran ayat 103, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadits ini menegaskan pentingnya solidaritas dan kebersamaan di antara sesama Muslim. Persatuan antara Fatah dan Hamas diharapkan dapat memperkuat posisi rakyat Palestina dalam perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan dan keadilan. Rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas adalah langkah penting menuju persatuan Palestina. Meski tantangan besar masih menanti, keberhasilan perjanjian ini akan memberikan harapan baru bagi rakyat Palestina dan seluruh dunia Islam. Mari kita doakan agar perdamaian dan keadilan segera terwujud di tanah Palestina. Sebagai penutup, kami mengajak sahabat semua untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menyebarkan pesan persatuan ini. Jangan lupa untuk subscribe ke Menuju Cahaya TV agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.